Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Untuk materi kita hari ini yaitu membuat list atau daftar dengan menggunakan HTML. Oke, di sini ada pun penjelasan mengenai list. HTML ini menyediakan cara untuk membuat daftar atau list, yaitu A. Ordered list, ini membuat daftar secara berurut, ya, bisa menggunakan abjad A, B, C, D, ataupun bisa menggunakan angka yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. B. Unordered list. Unordered list ini merupakan daftar dalam bentuk simbol. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada bagian ordered list. Ordered list ini digunakan untuk membuat daftar di mana tiapnya memiliki nomor secara berurut. Ordered list ini dimulai dengan tag OL dan diakhiri dengan tag penutup OL. Oke. Untuk menyatakan tiap bagian digunakan tag LI, di mana tag ini tidak memerlukan tanda tag penutup. Sama halnya dengan tag BR, ya, tidak memerlukan tag penutup. Dengan menggunakan ordered list, Anda tidak perlu memberi nomor untuk tiap-tiap bagian. Jadi perintah tersebut ini akan secara otomatis diproses oleh browser. Untuk lebih jelasnya, di sini kita masuk pada contoh program pertama. Ya, di sini kita masih menggunakan aplikasi Notepad++ untuk mengetikkan source kode atau kode programnya. Untuk itu langsung saja di sini kita praktekkan. Oke, di sini kita buka Notepad-nya. Oke, di sini kita gunakan Notepad++. Oke, di sini kita buka file baru, file new. Oke, di sini kita ketikkan kode HTML-nya. Kemudian head, selanjutnya title. Kita gunakan judulnya tag ordered list. Ditutup dengan title, ditutup dengan head. Oke, di sini dibuka dengan tag body. Oke, selanjutnya kita gunakan heading 1 ini untuk membuat judul. Misalnya kita gunakan jenis-jenis browser internet, yaitu titik 2 ditutup dengan H1. Selanjutnya kita gunakan tag OL untuk membuat daftar. Lalu kita gunakan tag LI. Sini misalnya Internet Explorer. Di sini tag LI nggak perlu penutup ya. Baru LI lagi. Kemudian Mozilla Firefox. Kemudian LI Opera. Kemudian LI Netscape Komunikator. Kemudian LI Avant Browser. Kemudian di sini LI
enter LI, kita buat aja dan lain-lain, DLL. Oke, baru jangan lupa ditutup dengan OL, kemudian ditutup dengan tag body, selanjutnya ditutup dengan HTML. Oke, setelah selesai ini kita simpan dengan nama ordered list. Ini file save as. Pasti untuk penyimpanannya di local disk C, Apache 2 Triad, kemudian htdocs. Folder yang kita gunakan adalah www.alfati.com. Kita buka. Kita buat aja, singkat aja ya, ordered list kita buat aja ol.html. Oke, setelah selesai ini kita jalankan di web browser. Salah satunya di sini bisa Internet Explorer ataupun bisa Google Chrome. Oke. Atau Microsoft X. Di sini Ibu menggunakan Microsoft X. Oke, kita panggil nama servernya adalah localhost. Garis miring, nama foldernya yaitu www.alfati.com. Garis miring, kemudian nama filenya ol.html. Oke, ini dia. Jadi localhost ini adalah nama servernya, kemudian www.alfati ini adalah nama domainnya ataupun nama folder yang tempat kita menyimpannya tadi ya. Kemudian ol.html ini adalah nama filenya. Oke, kita enter. Oke, ini dia. Maka secara otomatis di sini dia akan berurut ya, dimana urutannya dia kalau kita gunakan tag OL aja dia standar yaitu urutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi. Oke, untuk materi yang berikutnya lagi. Oke, di sini ketika Anda menggunakan perintah ordered list itu tadi ya, maka default dari penomorannya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi Anda bisa mengubah nomor tersebut dengan menggunakan atribut tipe pada OL. Jadi misalnya di sini OL tipe sama dengan 1, berarti nanti kita membuat daftar berurutan dengan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ataupun tipe di sini I Romawi besar, maka dia akan menampilkan daftar berurut dengan menggunakan bilangan Romawi huruf besar. Atau tipe sama dengan I Romawi kecil, maka akan menampilkan bilangan Romawi huruf kecil urutannya. Atau tipe sama dengan A, berarti di sini dia akan membuat data berurut dengan menggunakan abjad besar A, B, C dan seterusnya. Kalau kita gunakan tipe sama dengan A, maka ini akan membuat daftar berurut dengan menggunakan abjad kecil A, B, C dan seterusnya. Oke. Selain mengubah jenis penomoran, HTML juga menyediakan perintah untuk menentukan nilai awal penomoran. Atribut yang digunakan adalah start sama dengan n. Berarti di mana n ini adalah nilai awal penomoran. Untuk lebih jelasnya di sini contoh penggunaan atribut tipe dan start adalah sebagai berikut. Ini kita masuk pada contoh program kedua. Di sini dengan menggunakan tag OL tipe dan dengan menggunakan start. Start ini start awalnya dimulai dari urutan keberapa ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan ya tag ordered list dengan tipe. Oke, kita buka kembali. Di sini kita langsung aja file new.
Oke, di sini kita ketikkan HTML, head, title, tag, ordered list dengan tipe. Kita tutup dengan title. Kita tutup dengan head. Kita buka dengan tag body. Oke, di sini kita gunakan judulnya. Misalnya kita gunakan H1. Kalau kita mau judulnya dia rata tengah, kita gunakan P align sama dengan center. Lalu kita buat pengetahuan tentang internet misalnya ya. Ditutup dengan P dan ditutup dengan H1. Oke, di sini kita gunakan tag L. OL tipe sama dengan misalnya angka Romawi I. Nah, di sini misalnya kita gunakan tag LI-nya browser internet. Oke, kita enter. Kemudian kita gunakan lagi OL tipe. Misalnya tipenya adalah A besar. Kemudian di sini LI jenis-jenis browser internet. Yaitu kemudian kita gunakan OL tipe sama dengan A. Jadi untuk mengurutkan jenis-jenis browser internetnya tadi ya. A-nya kita gunakan A kecil saja. Oke, misalnya di sini kita gunakan tag LI. Tadi seperti Internet Explorer. Kemudian LI Mozilla Firefox, kemudian LI Opera, dan kita gunakan lagi tag LI. Di ada Netscape, misalkan komunikator. Dan kita gunakan LI kembali. Kemudian ada Avant browser. Kita gunakan LI di bawahnya ya. Kemudian kita buat dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita gunakan LI untuk membentuk subjudul baru lagi ya. Misalnya jenis browser internet yang lain yaitu di sini usah kita gunakan ini ya. Misalnya kita hapus saja. Ini ada yang baru. Ini tadi jangan lupa kita tutup dengan OL. Sudah selesai untuk bagian jenis-jenis browser internetnya. Kemudian ada judul lagi ya. Browser. Nah, kita buat jenis browser internet yang lain. Jenis browser internet yang lain yaitu kita gunakan OL tipe
Di sini tipenya misalnya kita buat A. A sama kayak tadi ya, tapi dia gunakan start. Startnya dimulai dari 6. Kalau startnya dimulai dari 6 berarti F nanti ya. Oke. Kemudian kita gunakan LI. Misalnya MSN. Dan kita gunakan LI. Google Chrome. Kita gunakan LI. Nah, di sini aja dan lain-lain. Oke, baru di sini kita tutup dengan menutup OL. Baru ditutup juga dengan OL. Kalau kita mau gunakan BR tuh membuat baris baru ya, itu tidak masalah. Oke, kemudian kita gunakan LI lagi. Untuk subjudulnya, misalnya fasilitas internet. Oke, kita enter. Kemudian kita gunakan OL tipe sama dengan A Romawi. A besar maksudnya ya, A kapital. OL tipe sama dengan A. Oke, beberapa fasilitas yang tersedia dalam internet misalnya. Beberapa fasilitas yang tersedia di dalam internet antara lain. Fasilitas tersedia dalam ya. Dalam internet antara lain. Oke. Kita gunakan lagi OL tipe untuk bagian-bagian tadi fasilitas ya. Misalnya kita gunakan angka 1. Oke, di sini LI electronic mail contohnya ya, mail, kemudian atau di sini dekat dengan mail. LI mailing list, atau di sini kita singkat ya, misalnya milis. Oke, selanjutnya new group, news group. Tag LI telecommunication networking. Telecommunication network king ya, atau yang disebut dengan telnet. Oke, ini hanya sampel aja ya, contoh. Baru ditutup dengan menutup OL. Kemudian di sini ada OL-nya 1, ada 2, dan yang OL terakhir ditutup jadi ada 3 penutup OL. OL baru ditutup juga dengan OL. Oke, baru ditutup dengan tag body. Kemudian ditutup dengan tag HTML. Oke, kalau sudah selesai, di sini simpan file save as. Penyimpanannya tetap sama ya di www.alfati.com. Kita buat aja namanya ol_type.html.
Oke, kalau udah selesai kita jalankan di web browsernya. Sini kita ganti aja nama filenya yaitu l_type.html. Oke, ini dia contoh dari penggunaan OL type, penggunaan dari ini tadi ya startnya. Oke, di sini tadi untuk subjudulnya browser internet dan subjudul kedua adalah fasilitas internet. Ini kalau untuk kurang-kurang hurufnya tinggal ditambahkan aja. Ya. Oke, dah. Di sini hasilnya ini urutannya tadi A B C D E, kemudian jenis-jenis browser internet yang lain. Ini Indonesia E, F, G, H. Tadi di sini kita menggunakan start sama dengan 6. Jadi 6 itu adalah F. Oke, di sini kita refreshkan. Ya. Oke, maka di sini tadi untuk subjudul yang kedua adalah fasilitas internet. Ini kita savekan untuk menyimpan perubahan. Ini tadi ada yang selap ya. Oke, kita refreshkan lagi untuk berubah di sini. Jadi kurang S-nya. Oke ya, selanjutnya kita masuk lagi pada bagian berikutnya ya, yaitu yang bagian B, unordered list. Jadi ini berbeda dengan ordered list. Tadi kalau ordered list membuat urutan dengan abjad ataupun dengan angka. Unordered list ini tidak dijumpai urutan ya dalam suatu daftar, melainkan dia di sini dalam bentuk tanda bulat ataupun tanda simbol ya. Jadi biasanya untuk unordered list ini dia menggunakan tag UL, tag awalnya, dan untuk tag penutupnya yaitu garis miring UL. Sama seperti ordered list ya, untuk tiap-tiap bagiannya seperti tag LI. Di sini dia tidak memiliki tag LI ini ya, tidak memiliki tag penutup ya. Sama kayak tag BR juga. Oke, untuk langsung aja kita masuk pada contoh program ketiga, yaitu penggunaan dari tag unordered list. Oke, di sini kita sama dengan yang ini tadi ya, OL ini tadi. Ini untuk lebih cepatnya di sini. Di sini kita buat judulnya tadi kita ganti aja unordered list. Ini letak H1, di sini kita gunakan tag UL. Bukan OL, jadi UL. Dah. Kemudian diakhiri juga dengan penutupnya UL. Jadi kalau untuk masing-masing listnya tetap menggunakan tag LI. Jadi udah selesai nih. Udah kita edit ya penggunaan dari tag unordered list. Tapi kita simpan file zip as-kan saja, jangan save ya, zip as. Kita ganti namanya yaitu UL, tetap penyimpanannya di www.alfati.com ya, ul.html. Oke, ini sudah selesai. Kita enter atau klik save. Ya, jadi perbedaannya hanya pada UL dan OL ya. Kalau untuk yang standarnya di sini kita ganti nama filenya tadi yaitu ul.html. Kita enter. Oke, ini dia simbolnya dalam bentuk kotak ya kan. Di sini bukan kotak melainkan tanda bulat ya, bulat penuh, lingkaran penuh. Ini dia simbolnya. Itu dia untuk penggunaan dari unordered list. Oke, jadi selain default tanda bulat ya, bisa juga menggunakan tanda cakram, lingkaran ataupun kotak. Ya, cara dengan menggunakan atribut tipe juga sama dengan UL tadi. Tapi di sini kita menggunakan tipenya itu nama dari bulatnya. Misalnya
tipe sama dengan circle, ini tanda lingkaran. Tipe sama dengan disk, ini tanda cakra atau lingkaran kosong ya. Kemudian tipe sama dengan square, ini adalah tanda kotak. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan penggunaan ketiga tipe tersebut, yaitu tipe dari circle, square, ataupun disk ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk pada contoh program yang keempat di sini ya. Oke, kita buat file baru ya. Di sini misalnya file new. Kita ketikkan aja ya. Oke, di sini kita gunakan tag HTML. Kemudian kita gunakan tag head, kemudian kita gunakan title. Misalnya di sini kita buat namanya tag unordered list dengan tipe, tutup dengan title, tutup dengan head. Oke, dibuka dengan tag body. Nah, misalnya di sini kita gunakan OL tipe. Ini mau kita padukan dengan juga ya, misalnya I. Kemudian kita gunakan tag LI, angka Romawi besar ya, I besar itu ya. Misalnya jenis-jenis browser internet, yang tadi sama ya, internet, yaitu di sini. Oke, kita gunakan tag UL. Jadi ini gabungan antara OL dan UL. UL tipe, kita gunakan langsung tipe. UL tipe sama dengan misalnya circle. Di sini kita gunakan LI. Tag ininya tetap sama ya. Nah, Internet Explorer. Kemudian LI Mozilla Firefox, LI lagi Opera, LI Netscape, komunikator. Kemudian LI hanya Avan browser, LI dan lain-lain. Oke, baru ditutup dengan penutup UL. Oke, di sini kita gunakan LI. Itu kelanjutan ini ya, jenis-jenis browser internetnya tadi. Kalau kalian mau dia ada baris kosong, gunakan BR, tidak apa-apa ya. LI, adapun fungsi website sebagai berikut. Misalnya sebagai berikut. Oke, di sini misalnya kita gunakan model square. UL tipe sama dengan square ya, square. Tulisannya jangan salah ya, kalau salah sedikit aja dia tidak akan menampilkan sesuai dari perintah HTML-nya. Media informasi misalnya LI-nya, isinya sebagai contoh aja ini ya, contohnya
hiburan. Media hiburan. Kemudian LI lagi, e-commerce. E-commerce ya. Atau toko online. Kemudian tag LI. Bagi apa lagi di sini kita buat? Misalnya layanan jasa. LI, misalnya, dan lain-lain lah ya. Oke, setelah ini selesai, maka kita tutup dengan penutup UL. Kemudian diakhiri dengan penutup OL tadi yang di atas ya, OL-nya belum ditutup, kita tutup. Kemudian kita tutup dengan tag body dan ditutup dengan HTML. Oke, kalau sudah selesai ini kita simpan. File zip as, penyimpanannya tetap sama di htdocs di folder www.alfatih.com. Kita buat aja ul underscore tipe. Oke, .html. Oke, kalau udah selesai kita enter atau klik save. Oke, kita jalankan di web browsernya. Di sini kita mau tahu ya kayak mana dia untuk perbedaannya. OL underscore tipe. Oke, kita enter. Oke, ini dia jenis-jenis browser. Kalau ada tulisannya salah tinggal diedit aja di sininya ya. Di sini. Oke, ini hanya sampel aja, nanti bisa diedit dan disimpan kembali. Oke, di sini kalau untuk melihat perubahannya kita klik refresh. Oke ya. Oke, ini tadi menggunakan OL tipe sama dengan I Romawi ya. Ini tadi kita menggunakan tipenya circle. Ini ya. Kemudian ini menggunakan tipe dari square, kotak ya. Oke, itu dia ya. Kalau kita menggunakan tipe disk sama halnya dengan lingkaran penuh. Ini tadi yang OL ini. Disk ini dia hampir sama dengan standarnya ya, lingkaran penuh. Oke, itu dia tadi OL tipe. Oke, di sini tadi di OL.html ini sudah ya. Kemudian ada OL, udah selesai semua. Itu contoh penggunaan dari ordered list dan unordered list. Jadi untuk materi kita sampai di sini saja ya, cara untuk membuat daftar dengan menggunakan ordered list dan unordered list. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan agar kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana dari penggunaan bahasa HTML. Oke, demikianlah materi kita hari ini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.